Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik dengan membawa sesuatu berita, maka periksalah berita itu, maka telitilah berita itu, supaya kamu tidak akan mendapat kerugian, mendapat kesusahan akibat dari kebodohan apabila tidak meneliti itu, tidak memeriksa berita itu. Dan apabila ini terjadi, maka nanti kamu akan menjadi orang yang menyesal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa maksud dari ayat ke-6 dari surat Al-Hujurat ini? Bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Islam sering menerima berita, mendapatkan kabar, mendapatkan informasi, baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun dari kalangan non-Islam tentang sesuatu hal. Apalagi pada zaman informasi sekarang. Begitu banyak informasi yang berterbangan dari mana-mana ke mana-mana dengan media yang bermacam-macam. Dan ini memang telah terbukti bahwa pada era informasi ini, dengan kemajuan teknologi informasi, berbagai berita itu mudah sekali disebarkan dengan macam-macam tujuan. Apakah tujuan itu baik atau tidak baik? Ya tentu harus dipelajari. Oleh karena itu, lepas dari konteks apa ayat ini diturunkan oleh Allah, artinya lepas daripada asbabun nuzulnya, kita perlu juga mencermati ayat ini supaya tidak timbul akibat yang dibayangkan oleh Allah tadi, yaitu apabila kita tidak meneliti informasi, kalau informasi itu bohong, informasi itu menyesatkan, informasi itu hoax, maka ini akan menimbulkan musibah, akan menimbulkan kesusahan, kemudaratan, menimbulkan kerugian. Mengapa timbul kerugian ini? Dialami oleh suatu kaum, oleh suatu golongan, atau oleh seseorang, karena kebodohannya, bijahalah. Jadi Allah menegaskan, kalau kita tidak meneliti apa yang orang sampaikan berita, berarti kita ini kan bodoh, jahul, atau jahil.
Makanya tanggung jawab kita untuk meneliti apapun berita yang kita terima dari manapun. Kalau kita tidak menelitinya, apabila terjadi musibah, kerugian, maka kita ini dianggap oleh Allah sebagai orang yang bodoh. Nah, ketika kita menyadari adanya kerugian akibat kebodohan kita ini, akibat kesalahan kita, maka nanti kita akan menyesal. Mengapa kita menyesal? Karena ada pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita lakukan. Jadi, apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, ini menjadi sumber fitnah yang besar di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Informasi yang begitu yang berkembang menjadi sumber fitnah yang paling besar. Apa maksud fitnah di sini? Yaitu cobaan, ujian. Jadi, cobaan atau ujian dalam hidup kita yang paling berat kita hadapi sekarang adalah informasi yang harus diperiksa, harus dicek, harus diteliti. Bagaimana kalau kita misalnya melepaskan tanggung jawab untuk tidak mau peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita? Tentu ini bukan sikap Muslim yang baik. Karena sikap Muslim yang baik itu, terutama para pemimpinnya, orang-orang yang berpendidikan, orang berilmu pengetahuan, orang-orang yang mampu, tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang bukan demikian. Kita menyaksikan dalam beberapa tahun terakhir di berbagai belahan dunia berkembang isu yang kadang-kadang tidak masuk akal sehat kita. Tidak make sense. Tetapi kenapa banyak orang diam, tidak mau berkomentar, kecuali sedikit saja yang mau berkomentar, yang mau meneliti tentang apa yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu misalnya. Jadi kerugian-kerugian yang dialami oleh umat Islam ini juga dialami oleh umat yang lain. Tetapi sebagai umat Islam, minimum pemimpin Islam ini harus mengedepankan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perintah Allah yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini. Fatusbihu ala ma fa'altun nadimin. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal ketika tanggung jawab dihadapkan kepada para pemimpin bangsa ini. Nah, barangkali relevansi dengan zaman sekarang ini ya mudah sekali dicarikan dengan ayat ini. Karena kalau kita tidak bisa melihat relevansinya, berarti kita ini termasuk orang yang jahula, yang bodoh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, beranjak dari perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ini, maka kita teringat pada ayat lain dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah juga memerintahkan kita supaya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mana ayat itu sangat terkenal, kita tahu bunyinya yaitu wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada sebagian dari umat ini yang menyerukan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar. Jadi salah satu perbuatan mungkar yaitu penyebaran berita-berita bohong yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, kalau kita mengamati perkembangan umat Islam sekarang ini, mungkin kita akan menarik kesimpulan bahwa lebih banyak ustadz atau dai yang menyerukan umat manusia untuk melakukan perbuatan baik. Artinya melakukan amar ma'ruf. Ini di mana-mana kita dengar, di podium di mana-mana para dai menyuarakan supaya melaksanakan amar ma'ruf, melaksanakan ibadah dan segala amal saleh. Sedangkan yang nahi mungkar, yang berusaha untuk mencegah mungkar, ini mungkin tidak begitu banyak. Karena kalau kita ingin mencegah kemungkaran, maka kita berhadapan dengan setan. Kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah yang menjadi backingnya kemungkaran itu. Makanya orang yang melakukan nahi mungkar ini lebih berat tantangannya. Jadi lebih harus siap, harus lebih istiqomah. Kalau ini kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita, maka kemungkaran itu akan bisa dihambat, tidak akan berkembang pesat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan, siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Dan apabila ini tidak dipunyai, maka cegahlah dengan lisan, artinya dengan seruan, dengan ucapan, dengan dakwah. Ya, barangkali ini yang banyak sekali. Cara yang kedua ini karena tidak begitu memerlukan kekuatan. Jadi banyak orang asal ada ilmunya, dia bisa melakukan seruan untuk mencegah kemungkaran. Namun kalaupun ini tidak dipunyai, terutama bagi masyarakat awam, maka cara ketiga adalah dengan hati, mencegah dengan hati. Artinya menyampaikan doa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari kemungkaran itu. Malah ada juga orang yang membaca doa tolak bala. Jadi ini adalah selemah-lemah iman, adhaful iman. Jadi apakah kita mau terus-menerus menjadi adhaful iman, orang yang paling lemah imannya? Kalau ini yang terjadi, maka kita berada dalam posisi yang tidak terhormat. Jadi kalau umat Islam ini ingin mendapat posisi yang terhormat, yang dihargai oleh orang lain, yang bermartabat, maka harus ada kemampuan untuk mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan, supaya kemungkaran itu tidak menimbulkan kemudaratan sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Hujurat ayat 6 tadi. Jadi jauh sekali
implikasinya apabila kemungkaran ini tidak dicegah, yaitu akan menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan itu tidak hanya dialami oleh pelaku kemungkaran itu, tapi kemudaratan, kerugian itu juga akan dialami oleh orang lain, terutama yang ada di bawah kekuasaan orang-orang yang melakukan kemungkaran itu. Juga orang-orang yang ada sekitar orang tersebut. Jadi inilah esensi daripada pesan Allah dalam surah Hujurat ayat 6 tadi, kemudian dalam surat Ali Imran ayat 104, dan juga tadi kita tutup dengan hadis yang sangat populer itu, yang saya kira teksnya atau matannya itu banyak orang paham tentang hadis ini. Tapi yang penting intinya adalah bahwa kita tidak boleh berhenti pada adhaful iman, pada jadi umat yang dhaif, yang lemah. Tapi harus meningkatkan kapasitas umat ini menjadi lebih tinggi dengan cara bimbingan dari para pemimpin Islam ini. Jadi kita menghimbau para pemimpin umat Islam ini tidak lalai dengan diri mereka sendiri, tidak lalai dengan urusan dunianya, sementara umatnya ini terabaikan. Kalau umat ini terabaikan, maka pertanggungjawaban nanti akan berat sekali di hadapan Allah SWT. Karena para pemimpin ini banyak sekali tanggung jawabnya. Itu tidak perlu diulang di sini mengenai hadis yang menyatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti. Nah, apa maksud dengan kullukum ra'in? Ra'in itu artinya pemimpin sesuai dengan derajat kita, sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan status sosial ekonomi kita, sesuai dengan ilmu yang kita punyai. Jadi intinya bahwa semua kita harus bertanggung jawab terhadap perkembangan situasi, sehingga situasi yang berkembang itu tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat daripada kebodohan para pemimpin. Jadi saya kira demikian untuk kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.